Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif Syekh al-alim al-fadil Salim bin Sunan al-Hadar Syafi'i rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadana bi madadihi wa anwarihi wa asrihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, yaitu satu pasal di dalam menjelaskan baligh mukallaf. Baligh itu apa artinya? Telah sampai yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur 5 tahun mereka tahu tidak wajib sholat. 7 tahun tidak wajib dia puasa. Cuman kita sebagai orang tua, yaitu kita mendidik anak-anak kita. Setelah umur 15, berarti itu namanya sempurna. Tidak ada tanda-tanda ataupun ada tanda-tanda kebalik ataupun tidak ada. Di saat umur 15 positif orang itu mukallaf atau baligh. Baligh itu artinya sampai yang telah ditetapkan oleh Allah, sampai kewajiban-kewajiban Allah yang harus dikerjakan. Di saat umur 15 yang awalnya tidak puasa, wajib puasa. Di saat umur 15 yang awalnya dia mencuri tidak dosa, di saat umur 15 jadi dosa. Umpama umur 17 andai kata umur 7 tahun dia mencuri tidak dosa, tapi di saat dia balik artinya umur 15 dan sempurna, maka sempurnalah kebalikannya, maka undang-undang di Islam berlaku, semua berlaku. Kalau dia kaya wajib dia haji, kalau dia kaya wajib dia bayar zakat, di saat bulan puasa dia wajib berpuasa. Apa-apa perintah-perintah dari Allah, di saat dia balik maka wajib dikerjakan. Suatu perkara yang dilarang oleh Allah maka wajib dijauhi. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamatul bulugh mukallaf itu baligh. Baligh itu mukallaf. Mukallaf itu orang yang diberat oleh Allah. Sama juga baligh ya mukallaf, mukallaf tidak baligh, cuman bahasa Arabnya aja beda. Baligh artinya balagha, yablughu bulughan, artinya sampai yang tertentu. Kallafa yukallifu taklifan, mukallaf itu artinya yang telah diperberat oleh Allah. Sampai, kalau baligh bahasa Arab artinya telah sampai yang telah diwajibkan oleh Allah. Telah sampai hukum-hukum Allah telah terjatuh menimpa sampai kepada orang itu. Mukallaf artinya mukallaf itu apa? Diperberat oleh Allah. Yang pertama bebas walaupun nggak sholat subuh bisa balik. Di saat mukallaf maka diperberat oleh Allah, harus jengaja. Mukallaf itu diperberatkan oleh Allah. Pertama tidak puasa, di saat puasa, di saat dia umur 15 diperberat, artinya kudu puasa. Paham ya? Balik artinya sampai yang telah diwajibkan oleh Allah. Mukallaf itu artinya diperberat oleh Allah. Tujuannya tetap satu, tetap sama-sama mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamatul bulughi thalatun. Tanda-tanda balik itu ada 3. Yang pertama, tamamu khamsi asyarata, sempurnanya umur 15 sanatan tahun. Di saat orang itu umur 15 tahun, laki-laki ataupun perempuan, keluar mani ataupun tidak, haid ataupun tidak, kalau seumpama dia perempuan, mimpi ataupun tidak, selama dia bukan orang gila, selama dia normal, di saat umur 15 tahun, maka orang itu balik. Maka hukum-hukum Allah sudah berlaku. Apa 15 tahun tersebut harus pas? Tidak. Asalkan dia tahunnya 15. Harus pas umpama hitungan harinya, tidak. Yang penting umur itu 15. Walaupun tidak pas kurang 1 bulan kah? Kan berarti kurang sih. Tetap tahunnya tetap 15. Fidzakari dalam seorang laki-laki, dalam laki-laki walaupun saudara dan orang perempuan. Ini yang pertama. Di saat sempurna umur 15, laki-laki ataupun perempuan, yaitu hukumnya baligh.
Ada ulama mengatakan apa harus pas, ada yang mengatakan harus pas. Ada yang tidak, yang penting bulannya udah kena, artinya 15 kurang 10 hari. Berarti kan bulannya udah kena itu, bulannya. Atau 15 tahun kurang 3 hari. Itu udah kena juga itu namanya. Kata-kata 15. Nomor 2, tanda-tanda daripada baligh. Wal ihtilamu itu bermimpi keluar mani fidzakari bagi laki-laki dalam laki-laki, wal unsa dan juga bagi perempuan. Litis isinin di saat umur 9 tahun. Orang 9 tahun tiba-tiba mimpi dengan wanita ataupun dengan pria sehingga keluar mani. Walaupun 9 tahun apakah tidak balik juga. Mukallaf juga. Karena dia sudah ada tanda-tanda balik ataupun mukallaf. Di mana letaknya? Dia mimpi sehingga keluar mani. Paham? Tetapi kalau seumpama dia tidak pernah mimpi, tidak pernah keluar mani, bagaimana tuh? Ya kembali tadi umur 15. Tapi seumpama umur 9 tahun dia ya udah mukallaf. Di umur seumpama 9 tahun dia mimpi sehingga keluar mani, ya itu. Itu balik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang nomor 2. Nomor 3, tanda-tanda daripada balik. Wal haidu dan juga haid. Haid itu khusus perempuan. Adapun mimpi, dan tadi yang pertama nomor 2, umur 15, mimpi itu bisa aja laki-laki mimpi. Umur 15, laki-laki juga umur 15. Perempuan juga bisa mencapai bisa sampai umur 15. Adapun nomor yang nomor 2, tanda-tanda balik, laki-laki bisa mimpi, perempuan juga bisa mimpi. Adapun yang nomor 3, haid itu tanda-tanda balik. Haid ini khusus fil unsa, khusus wanita. Itis isnin dikarenakan umur 9 tahun. Di saat wanita umur 9 tahun lalu dia haid, maka hukumnya balik. Banyak kalau anak-anak sekarang ini kecil-kecil umur 9 tahun udah haid, ya udah ada balik itu. Balik. Enggak balik. Di saat balik, maka dia wajib puasa. Wajib dia sholat. Wajib dia zakat kalau mampu. Wajib dia haji kalau mampu. Wajib dia mengerjakan perintah-perintah Allah dan wajib dia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wajib dia puasa di saat bulan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala wa nafa'ana awal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa aswarihi fi daraini amin. Nomor Faslun yaitu satu pasal fi ikhtiyaril ilmi dalam memilih ilmu. Ilmu ini kan banyak. Apakah semua ilmu kita wajib belajar? Oh tidak. Tidak. Ada ilmu itu yang wajib belajar, ada ilmu itu haram belajar, ada ilmu itu boleh-boleh belajar mubah. Yang wajib belajar seperti ilmu syariat itu wajib belajar. Yang haram belajar ilmu apa? Ilmu santet, ilmu juga itu namanya. Ilmu santet, ilmu pulung, ilmu begal semua. Nomor 3 mubah ilmu itu. Boleh belajar, dia tidak belajar, iya. Ilmu apa? Seperti ilmu silat. Itu. Matematika, fisika, biologi, itu boleh-boleh saja. Umpama belajar boleh, tidak belajar juga tidak dosa. Cuman kalau satu kota tidak tahu matematika, dosa semua. Singkawang tidak tahu, semua ada Singkawang tidak tahu hitung-hitungan, dosa semua satu Singkawang, karena itu namanya fardhu kifayah. Di saat seumpama suami kita sudah tahu, maka hukum yang menimpa kepada saya ini, oh mama yang tahu cuma Singkawang, pendekarnya suami kita, maka kita tidak wajib belajar, karena sudah ada pendekar. Satu orang bisa menggugurkan kewajiban kita, andai kata kita belajar, tidak masalah. Sudah gugur daripada kata-kata wajib kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi ilmunya Allah itu tidak ada batasnya. Banyak ilmunya Allah. Dan tidak bisa orang menguasai semua ilmunya Allah. Cuma Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya ilmu yang paling luas makhluknya Allah cuma satu makhluknya yang bisa menguasai semua ilmu Allah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ikhtiyaril ilmi dalam menjelaskan milih ilmu. Wal ustadi dan juga milih guru. Ilmu harus kita pilih dulu. Nah, mau belajar ilmu apa kita? Nah, wal ustadi juga milih guru. Kita harus milih gurunya. Harus kita milih guru. Jangan asal-asal kita berguru. Carilah guru yang jelas. Dia berguru sama siapa, terus. Nah, yang dia punya mata rantai, si guru ke guru sampai tabi'in sampai ke sahabat sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Memilih guru itu wajib, nggak boleh sembarangan. Wasyariki dan juga memilih teman. Ini bab pasal ini membahas bab memilih ilmu, memilih guru, wasyariki dan juga berteman. Pada siapa kita berteman? Kita kenal dalam agama Islam tak masalah, cuma harus kalau berteman harus kita memilih. Karena teman ini salah satu penentuan kita. Yang pertama kita ngaji, bisa-bisa orang punya teman tadi tidak ngaji, bisa tidak ngaji. Ataupun sebaliknya, pertama kita tidak sholat karena kita punya teman sholat, akhirnya kita sholat. Jadi salah satu teman itu menunjang kita, yaitu ketuhanan yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu teman juga dikarenakan teman, yaitu bisa-bisa yang ibadah tidak ibadah. Makanya dalam agama bab teman kita harus memilih. Harus milih, nggak boleh sembarangan kita. Ya boleh. Wasyariki dan teman, wattabati alaihi, wattabati dan tetap, wattabati dan tetap alaihi atas ilmu. Tetap kita, walaupun kondisi kita kayak apapun harus kita semangat mencari ilmu, juga mengintisyarul ilmi, juga menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisi kita, yaitu harus kita selalu semangat menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bagi sepantasnya talibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu apa? Ilmu agama. Makanya alif lam dalam lafaz al ilmu itu yaitu makrifat yang alif lam yang menentukan ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu apa? Ilmu syariat. Enggak sembarang. Makanya di sini talibil ilmi, lafaz al ilmu itu ada alif lamnya, itu makrifat. Artinya tidak sembarang ilmu itu khusus. Ilmu apa? Ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu syariat yang bagi sepantasnya ditalibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu. Ayakhtara, yaitu memilih orang yang mencari ilmu, min kulli ilmin, dari tiap-tiap ilmu. Ahsanahu, yang membuat baik, bagus ilmu kepada orang. Kalau kita mau yang pertama kita tidak tahu berwudu, maka kita wajib mencari ilmu wudu. Makanya wajib bagi orang yang mencari ilmu yaitu memilih tiap-tiap ilmu yang membuat ilmu tersebut bagus kita, yang membuat kita mengerti kehidupan, yang membuat kita mengerti sholat, membuat kita mengerti akhirat dan kubur dan dosa-dosa lainnya. Itu ilmu agama. Allah mimma, dari perkara yang membuat ilmu tersebut mulia apabila diamalkan. Ya, tidak ada jalan lain dengan ilmunya ke Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus berpijak pada kebenaran apapun yang terjadi. Makanya kita harus istiqomah, berpijak pada Al-Quran dan hadis, yaitu berpegang teguh kita kepada Al-Quran dan hadis, juga perkataan dari ulama terdahulu dan ulama sekarang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita berpegang pada Al-Quran, berpegang teguh kita pada hadisnya Nabi, juga berpegang teguh kepada ulama salaf dan khalaf, yaitu kita akan mulia apabila ilmunya diamalkan. Mimma, dari perkara yahtaju, yang butuh orang yang mencari ilmu ilahi kepada ilmu, fi amri dinihi, dalam urusan agamanya orang, fil hali, waktu itu juga, fil hali, di waktu sekarang,
Tsumma yahtaju, tsumma setelah itu perkara yahtaju butuh orang yang mencari ilmu ilahi kepada ilmu fil dalam harta. Dan juga ilmu itu harus umpama wajib kita mencari ilmu. Begitu juga yang berhubungan dengan ilmu yaitu harta. Tidak bisa kita beli kitab kecuali punya uang. Bukankah uang itu dunia? Makanya kita kepingin mengaji Al-Quran. Tidak bisa kalau Quran itu tidak dibeli, harus beli. Jadi wajib kita mencari ilmu-ilmu yang butuh dari masalah urusan agamanya kita. Sekarang setelah itu yang membutuhkan perkara kepada harta, kan harta bisa menunjang ke ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya gunakan ilmu kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah kita tidak bisa beli kitab Safinah, Sulam dan lain sebagainya kecuali ada uang. Jadi uang tersebut harus kita hubungkan dengan ilmunya Allah agar mulia. Contoh, kita beli baju, kita berdoa sholat, berarti uang kita dihubungkan dengan Allah. Buktinya bajunya dibawa sholat. Kita punya uang, kita beli sepeda motor, kita beli kendaraan, ini itu kita bawa pengajian, kita bawa ke masjid, kita bawa sholawatan, berarti harta kita dibawa kendaraan, buktinya dibawa ngaji, dibawa sholawatan, dibawa sholat dan sebagainya. Makanya jadikan semua harta yang Allah titipkan sama kita jembatan, yaitu menuju ridhonya Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Syekh Al-Alim Allamah Al-Arif billah Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah ta'ala wa nafana wal muslimin wa amadana bi madadihi wa anwarihi wa asfarihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulul kafni, ini orang mati, sulamnya bab orang mati. Orang yang dinamakan orang mati, orang tidak ada ruhnya itu orang mati. Kalau orang yang masih hidup itu orang yang mencalonkan diri mati. Sayumitu rabbuhu, yang bakal mematikan Allah pada kita. Allah bab mati. Wa qulul kafni, paling sedikitnya orang mengafani mayit, apuntu mayit, membungkus mayit, satiru jamil badani, yaitu menutupi semua anggota badan, harus ditutupin. Wa talatul lafaifa, dan 3 lapis. Setelah itu ya, di saat orang mati itu pasti hal ini terjadi. Dibungkusin orang, dimandikan orang, dikuburin, diuruk. Anak kita tidak ikut, istri kita tidak ikut, suami kita tidak ikut. Tidak ada, melainkan amal kebaikan, amal baik buruk kita yang selalu setia menemani kita. Kendaraan kita tidak ikut, rumah kita yang kita ukir, semuanya tidak ikut. Tinggal amal baik buruk kita yang kita bawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling sedikitnya orang menghafali mayit, membungkus mayit, yaitu saitiru jami'il badani, menutupi semua badan mayit. Wa talatu lafaifa, dan 3 lapis. Kalau tidak punya Ustaz, cuma cukup 1 lapis, tidak masalah. Yang penting auratnya mayit itu tertutup. Kalau tidak sampai tertutup Ustaz, ya udah, sisanya ditutup dengan daun, boleh. Kalau tidak ada daun Ustaz, ya udah, anggota yang nampak itu tutup dengan celot, lumpur, kita lumpurin, karena aurat. Kalau tidak ada Ustaz, iya, kalau tidak ada berarti sampean itu bohong, karena kita hidup di dunia yang pasti ada lumpur, pasti. Montakan nanga ebeng-abeng alam.
Jadi agama itu ya itu sangat mempermudahkan kita. Kalau kita punya kain 3 lapis, kalau tidak 1 lapis. Kalau tosual 1 lapis masih ada yang nampak, ya udah kita jahit dengan apa? Tadi daun-daun, entah daun pisang, daun jati, kita tutupin. Kalau tidak ada daun itu, umpama daun pada tidak ada, ya udah kita lumpuhin sehingga tidak nampak anggotanya mayit tersebut. Boleh umpama kita semua anggota tubuh boleh, memang tidak ada kain, sama sekali tidak ada kain, memang tidak ada, satu rumah tidak ada, satu kampung, satu kota, satu Kalimantan Barat tidak punya, umpama beli tidak bisa, walaupun punya uang memang tidak ada, ya udah kita pakai daun semua Kalimantan Barat tidak ada Kalimantan Barat, ya udah kita pakai lumpur, udah selesai itu. Sekiranya ya nampak ininya kan bisa. Allah liman bagi orang bagi orang yaitu 3 lapis kalau kita mampu, kalau tidak mampu ya 1 lapis. Liman kepada orang taruh yang meninggalkan orang tirkatan zaidatan, yaitu meninggalkan tirkat peninggalan yang bertambah daini atas utangnya orang. Kalau mayitnya punya hutang, apakah dia masih mempunyai tirkat? Tirkat itu peninggalan mayit, harta peninggalan mayit. Kalau udah dibayarkan hutangnya, masih ada hartanya. Umpama dia punya hutang 1 juta. Sedangkan mayitnya masih punya 5 juta. Berarti dia ambil 1 juta, tinggal 4 juta kan peninggalan mayit. Ya udah. Bayar hutangnya, setelah itu sempurnakan urusan mayit. Makanya kalau bisa orang tahlilan tuh, umpama Haji Topik mati, pastikan bahwa Haji Topik nggak punya utang. Tapi kalau Haji Topik umpama punya utang, bayar dulu utangnya. Lebih baik tidak ada tahlilan. Tahlilan kan nggak wajib, bayar utang wajib. Terkadang kita ini lain, habis-habisan, padahal utangnya mayit gentayangan banyak. Jadi pastikan dulu. Lebih-lebih ada anak yatimnya, Haji Topik mati, waris dulu hartanya, baru kalau mau tahlilan, ambilkan daripada hartanya istrinya. Kalau anaknya masih kecil-kecil kan yatim, nggak bisa itu ditasarrufkan harta, tak boleh itu. Ibrahim masih kecil, adik Ibrahim masih kecil, kan yatim semua, berarti harus pisah sekarang harta Ibrahim, harta adik-adik harus pisah. Kalau tuh mau tahlil, ngambilkan harta punya istrinya Haji Topik. Kalau nggak gitu dosa. Takut mengapa? Di situ ada haknya anak yatim. Sedangkan anak yatim tidak boleh mentasarrufkan, nggak boleh, nggak sah itu hukumnya. Kecuali dia udah dewasa. Makanya kalau kita seumpama pun ada orang mati, yang perlu kita lirik pertama, apakah mayitnya punya hutang? Kalau punya banyak hutang, mendingan jangan tahlilan. Tahlilnya bagus ya, sekiranya nggak ada apa-apa lah. Nasi dikasih ikan, itu bagus dengan catatan mayitnya nggak punya hutang. Kalau saya mati sekarang, jangan aja nyain udah beri. Kalau ada orang tahlil, ya udah kasih air kalau ada airnya. Nggak ada airnya, ya udah tahlil aja. Nggak ada tahlil nggak apa-apa. Nanti di bendaharanya umpama mati-matian pamannya punya utang, jangan. Lebih kalau tuh saya umpama saya mati, saya punya enggak, seumpama saya tidak punya utang, harta saya banyak, enggak boleh kecuali diambilkan dari warisan bab kepunyaannya. Punya barisi boleh, karena kan udah dewasa, balik udah. Di situ ada punya Muhammad Khalil, di situ ada punya Ahmad Muhammad, di situ ada punya Maryam, di situ ada punya Fatimah. Mereka semua tidak balik, tidak mukallaf. Makanya hati-hati. Nanti takutnya sampean mengerjakan seperti ini, sholat tarawih, duhur, asar, maulid, ya tidak sholat sampean, isya tidak sholat, tarawih sampean. Pertanyaan saya, betul apa enggak sampean ini? Tak waras ini sampean ini berarti.
Makanya seumpama mati itu diperhatikan betul enggak, tidak punya hutang. Kalau punya hutang, udah cepat bayar hutang dulu. Kalau seumpama ini kan udah ini di topik mati Ustaz, gimana hartanya yang mau, artinya kan banyak, ini anaknya cuma 4 atau 3 Ustaz, sedangkan saya lagi istok mau diwaris bagaimana? Udah kira-kira aja hartanya bagian istri aja ada. Nanti total setelah 7 harinya. Umpama totalannya seumpama dari 1 di topik yang mati sampai 7 harinya habis 25 juta. Ternyata bagian istri setelah diwaris dapat 50. Berarti tinggal dipotong, tinggal 25 juta. Sebentar lagi kan mati ini di Haji Topik. Mati aja dari huli. Potong lagi si mereka di Haji Topik. Ya kan kita mati semua kan gitu. Semoga kita semuanya panjang umur yang barokah, taat kepada Allah, taat sama baginda Rasul. Ya kira-kira dulu kalau umpama kita kabut dikarenakan ini mayit. Sebentar di topik mati sore, mau diwaris kapannya kira-kira? Istrinya lagi kelenger, pingsan. Siapa yang mau waris? Sedangkan jenazah harus kita kebumikan. Ya udah kira-kira aja. Setelah siuman istrinya bangun dari umpama pingsan, gimana nih Bu Haji, mau ditahlil apa enggak? Ya ditahlilin. Terus artinya bagaimana? Ini kan ada hanya anak yatim. Yaudah nanti ambilkan dari bagian saya. Harus gini. Di situ kan ada harta anak yatim di situ. Enggak boleh walaupun dia mamaknya. Dan sewenang-wenang umpama di topik mati. Saya kasih sama anak-anak yang kecil. Enggak boleh dimakan itu oleh ibunya. Enggak, walaupun dia ibunya. Enggak boleh. Sampai kecuali, ya simpan aja. Simpan. Sampai dia dewasa. Di saat dewasa, ini hartanya kamu yang saya simpan. Kamu pernah dikasih Ustadz Zumar. Kamu pernah dikasih Ridwan. Pernah kamu dikasih Bang Sudin. Ini harta kamu setelah dewasa. Setelah dewasa ya terserah. Nah, kalau kata anaknya, udah mak, ini buat mama aja semua, boleh. Tapi kalau dia masih kecil, belum balik, nggak boleh dipakai dan dia tidak sah. Dia bilang udah pakai mama karena dia masih belum balik. Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Walam yusa bitarikiha, walam yusa dan tidak berwasiat mayit bitarikiha, yaitu dengan meninggalkan 3 lapis. Bitarikiha dengan meninggalkan 3 lapis atau pirkat atau bitarikiha dengan meninggalkan 3 lapis. Maksudnya begini, kalau mayitnya wasiat mayitnya, kata Haji Topik, nanti kalau saya mati ya bungkus 3 lapis. Ini kalau nggak punya hutang. Kalau punya hutang, tunggu dulu kira-kira uangnya yang sisa ini cukup nggak beli kain kapan. Kalau cukup barulah 3 lapis. Kalau uangnya tidak cukup, ya secukupnya saja. Kalau tuh semua dia cukup 3 lapis tapi dia punya utang dulu. Tak berlaku ini masalah apa tadi? Wasiatnya karena benturan dengan hutang. Contoh, Haji Topik punya uang 1 juta cuma ya. Punya utang sama Kip 500.000. Matilah Haji Topik. Di saat sebelum dia mati dia bilang, "Pak, Bu Haji, kalau saya mati Bu Haji, saya bungkus 3 kapan ya, 3 kain." Ingat tuh, uangnya 1 juta ya. Mati. Dapat 1 menit mati setelah wasiat. Sedangkan 3 lapis itu harganya 500.000. Berarti habis kan uangnya kan? 3 lapis 500.000 habis. Atau yang 3 lapis itu 1 juta. Berarti enggak bayar utang kan kalau dia, ya udah. Kalau 3 bayarkan utang ke suami Kip, tinggal 500 ini dapat berapa? Udah gitu aja. Dapat 1 lapis iya, 2 lapis iya. Karena uangnya tidak ada. Paham? Nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wallahu a'lam bishawab.
Ustaz Ahmadi baca. Baca mah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sya'al Imam Abdurrahim bin Amal Qadi rahimahullah ta'ala wa nafa'na wal muslimin. Amadana bi madadihi wa anwarihi wa asarihi fid daraini amin. Walladhi berkata malaikat Jibril kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seputar neraka, walladhi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan law anna dira'an min as-silsilati allati dzakarahu Allah ta'ala fi kitabihi wubi ala jabal ladabal jabal hatta yablughal ardu sabi'atu walladhi demi addad demi Allah ba'atsaka yang telah mengutus engkau Nabi Muhammad, demi Allah Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, bil haqqi diutus sebagai dengan hak, nabiyan sebagai nabi, demi Allah, demi engkau yang diutus sebagai nabi yang hak, yang betul. Ini perkataan malaikat Jibril, lau anna dira'an, andai kata sungguhnya satu asta segini, minas silsilati dari rantai, andai kata rantainya diambil sedikit saja, satu asta dari neraka, allati dzakarallahu ta'ala fi kitabi, sebagaimana Allah yang telah menutur atau yang telah menyebutkan Allah dalam kitab Al-Quran, wudiah disimpan rantai tersebut. Ini jangan disimpan semua rantai, diambil kira-kira cuma satu asta, saking sedikit rantai neraka itu panjang. Ini diambil satu asta. Wudiah yaitu lalu disimpan rantai ala jubrin di atas gunung. Disimpan atas gunung, ladabal jabalu, maka niscaya hancur gunung. Ini cuma disimpan, hancur. Jadi rantai neraka itu jangankan manusia yang tergantung kelakuannya, dosanya. Kalau masuk neraka ada yang diikat semua dari lehernya sampai ujung kaki, lalu dilemparkan ke neraka. Ya macam-macam tergantung. Hatta yablughal ardu, sampai bumi as-sabi'atu, ya bumi yang nomor 7. Jadi andai kata diambil satu dirah, satu asta rantainya neraka, disimpan ke gunung, bakal gunungnya hancur. Bukan sajanya gunungnya hancur, sampai 7 lapis bumi ke bawah hancur semua ini. Saking dahsyatnya. Ini cuma rantai, ini bukan api neraka, bukan rantai yang ada di neraka. Ini hancur, bukan saja gunungnya, tapi ke bawah sampai 7 lapis bumi juga hancur. Lalu kalau manusia ini jadi apa ini? Abu, jadi apa ini manusia nih? Kalau umpama kena ke manusia, ini aja cuma disimpan di atas gunung, yang satu asta ini gunungnya hancur lebur, bahkan tanah ke bawah sampai 7 lapis hancur juga dengan tanah-tanahnya. Makanya semoga kita diselamatkan dari kobaran api neraka oleh Allah, husnul khatimah oleh Allah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.